Kerja hybrid bisa dikatakan jadi istilah yang tak asing di telinga para pekerja di era ini. Sistem kerja fleksibel satu ini jadi topik yang dibahas dalam event virtual Fake in Asia berkolaborasi dengan Logitech berjudul Navigating Hybrid Work Strategies for Leaders. Dalam acara tersebut, peran leaders dalam mengatur tim hybridnya hingga bagaimana peran teknologi dalam menjaga produktivitas pekerja di sistem kerja hybrid menjadi sorotan yang sangat menarik. Berikut highlightnya. Yang pertama adalah, kalau menurut saya adalah purpose. Jadi tujuannya itu apa? Kita ingin menciptakan hybrid workplace dan juga kita harus mengkomunikasikan tujuan perusahaan itu dengan jelas kepada karyawan. Kenapa? Karena kalau misalkan semua karyawan tahu dan merasa percaya dan merasa yakin dengan tujuan perusahaan, maka nggak harus diawasin pun dia akan berusaha yang terbaik untuk berkinerja sebaik mungkin gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah people-nya. Nah, people ini bisa baik dari segi leadership maupun juga karyawan. Apakah mereka siap gitu? Apakah mereka mempunyai skill-skill yang dibutuhkan untuk bekerja secara hybrid gitu. Kemudian teknologinya, betul, bahwa apakah kita sudah mempunyai proses-proses yang didukung dengan teknologi sehingga karyawan dimanapun dia berada, dia akan tetap bisa bekerja secara efektif. Nah, tujuannya sendiri di GTF itu adalah bagaimana kita menciptakan ruang kerja yang inklusif, yang fleksibel gitu, jadi kita bisa lihat itu di mana-mana. Dan tapi di sisi lain juga kita harus tetap memperhatikan accountability, ya kan, performance dan purpose-nya itu sendiri. Seperti itu. Karena harapannya dengan pencapaian dan cara kerja hybrid ini, GTF itu bisa jadi dan menurut saya sudah become a great place to work and attract more talents. Peran leaders itu jadi sangat penting ketika dia juga bisa memberikan clarity, gitu kan. Ini yang penting tadi udah disampaikan juga tuh, gitu ya, Mas Andi, bahwa purpose-nya apa, objektifnya apa nih, gitu ya. Jadi harus didefinisiin juga nih, kenapa gitu dia harus kerja dari rumah, kenapa kita harus ketemu, gitu ya. Karena mungkin yang terpenting justru adalah kita bisa bicara beyond dari sekedar koordinasi, kerjasama, tapi kolaborasi gitu ya. Nah ini kan bisa dibantu juga oleh teknologi kan sekarang ini. Nah leaders juga saya kira mesti lebih bangun banyak empati di situasi kayak gini ya. Suka nggak suka ya dengan adanya hybrid model, market juga jadi seru nih gitu ya. Employee turnover tuh muncul gara-gara misalnya masih ada perusahaan yang tidak memberlakukan hybrid misalnya gitu ya. Ini kan jadi jadi tantangan tersendiri gitu. Nah, jadi lebih penting itu para leaders itu bisa mendengarkan, hadir, visible di saat mungkin memang karyawannya memang lagi perlu gitu ya kehadiran mereka, bisa lebih engage juga dengan tim, lebih bisa pakai approach situasional leadership rather than one way gitu ya, giving feedback yang lebih rutin. Saya kira itu bisa membantu lah untuk para leaders untuk bisa lebih memastikan, kalau tadi bahasa Mas Randy itu memastikan karyawan tetap produktif walaupun punya pilihan untuk bekerja dari rumah atau dari kantor gitu. Jadi 3 hal yang harus dipersiapkan adalah yang pertama mindset, yang kedua adalah skill set, yang ketiga adalah tool set. Mindset jelas, tadi dari yang Pak Dudi dan Mas Randi cerita, orang harus dibikin jelas dulu, orang harus ngerti dulu, industri kita bisa nggak ya di-convert ke hybrid work? Posisi pekerjaan saya, jenis pekerjaan saya bisa nggak ya di-convert menjadi hybrid work? Terus, gimana ya biar nggak iri-irian? Gimana ya kita ngelihat ini dari sudut pandang kita sebagai karyawan dan juga sudut pandang perusahaan demi kelangsungan bisnis? Itu mindset semua. Nah, setelah soal mindset, yang kedua adalah skill set. Orang harus melihat lagi, skill-skill apa sih yang dibutuhkan untuk kerja hybrid seperti ini. Kalau memang pekerjaannya tadi di-convert jadi hybrid, dia harus lebih melek teknologi dong, harus belajar dong. Nah, belajarnya ini juga dengan teknologi yang tentunya mudah diadaptasi oleh orang dari generasi apapun. Bahkan kalau dia adalah seorang boomer, kita bisa bikin suatu teknologi gitu ya yang
memudahkan gitu ya, itu bagus banget. Nah, skill set juga akan melihat ke depannya skill apa yang dibutuhkan. Makanya kalau kita bicara future of work yang terkait workforce, workplace, skill setnya juga dipikirin gitu. Jadi tadi udah 2, mindset, skill set. Yang ketiga adalah tool set. Mirip dengan skill set. Kalau tadi yang misalnya sebelum boomer atau Gen X itu bisa mengaplikasikan skill-nya atau mengaplikasikan tools-nya dengan mudah, itu sangat-sangat membantu. Yang pertama adalah tentunya kolaborasi, misalkan file kolaborasi. Ya pilihlah teknologi yang memungkinkan untuk melakukan file kolaborasi di mana dokumen itu bisa diedit bareng, bisa dilakukan secara cloud dan lain sebagainya. Terus kemudian memang dengan flexibility yang diberikan oleh perusahaan, tentunya perlu dukungan platform yang cukup mumpuni. Komunikasi secara virtual dengan menggunakan platform perlu dukungan alat-alat yang mumpuni dan tentunya mudah digunakan. Terus kemudian mendukung dengan adanya teknologi misalkan artificial intelligence yang bisa ngikutin nih gerak-gerak usernya lagi ngomong dan lain sebagainya, atau speaker aktif, atau juga bahkan gini, di Logitech sendiri kita memang meluncurkan suatu teknologi di mana kalau biasanya sekarang ini kan banyak sekali anotasi itu cukup penting tuh untuk menuangkan ide-ide. Nah, kita tidak ingin meninggalkan teknologi lama. Teknologi apa sih? Teknologi papan tulis. Dan kami yakin bahwa papan tulis itu ada kok di semua ruangan meeting. Nah, di kelas pun juga ada. Nah, kan tapi bagaimana kalau misalkan penerapannya hybrid? Apa yang ditulis itu kelihatan nggak sih? Nah, Logitech kita memiliki teknologi yang namanya Logitech Scribe yang memungkinkan bahwa apa yang ditulis di papan tulis itu bisa diterima dengan baik oleh si lawan bicaranya. Dan demikian juga dengan security tentunya. Dari sisi security pemilihan platform yang mendukung security yang cukup bagus dan tentunya accountable untuk tidak terjadi kebocoran data dan lain sebagainya, itu menjadi satu pertimbangan juga. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa kunjungi link berikut atau klik link yang ada di deskripsi. Like jika kalian suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video Tech in Asia selanjutnya.